hukum itu ternyata dibuat, hukum niku ternyata dibuat tidak sebegitu yang kita pahami, kalau A harus A, enggak, boten, tidak seperti itu. Sampai coba bayangkan, yang namanya sholat itu diwajibkan berdiri, tetapi ada urut-urutannya. Manakala wa ilam yastati, andaikan tidak kuat sambil berdiri, maka sambil duduk. Itu pun fa'ilam yastati, anda tidak sanggup dengan cara sholat sambil duduk, masih ada keringanan sambil turun miring. Turun miring boten kuat, berbaring karo ketip-ketip, wis ora iso ketip-ketip dikubur. Artinya apa? Hukum itu nggak saklek sebegitunya. Loh, sekarang yang jadi tolak ukur keridoan seorang suami atas istri, maka suami itu harus punya satu pemikiran yang luas. Niki kulo nyontoknya pribadi kulo, kalau jadi nggak percaya tanyakan kepada istri saya. Urusan duit kulo niku kan biyen ket mulai dadi manten anyar niku wonge teko niku. Urusan duit niku pokoknya duitku tak wadai kotak. Kulo ngomong niku nggambarke le syukur. Nek tak wadai cingkir terlalu kecil, nggambarke syukur itu tak wadai kotak. Ya perkara kotak sepiro niku iso senti sorong senti, urusannya nanti. Intinya tak wadai kotak, ada kotakan khusus, artinya ada tempat khusus. Iki duit nang kene, saya dapat ya ditaruh di situ, saya mau pakai ambil di situ, sampean mau gunakan ambil di situ, entek yo podo-podo ngaplu, selesai. Ya aku moh biarani bojo pelit ki moh, ki paling angker. Paling angker, buju disebut buju pelit itu paling angker. Ini nggak ada saya. Pokoknya di situ ambil silakan. Ada satu syarat, gunakan yang baik, selesai. Wah ini maknanya luas. Ngutu kerupuk yo api, ngutu sate yo api. Wong aku yo melu mangan, selesai wis, penak mawon. Sudah enak. Kedua, saya dari awal ngomong, secara hukum istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tapi dari hari ini saya halalkan anda keluar tanpa izinku, dengan ya terkecuali keluar adalah untuk perkara yang sifatnya maksiat, selesai. Totor nang warung yo los, nang ndi los, nang pasar rasa pamitan. Wah kesel kekuat ajeng teng pasar nggih ya kala-kala ketemu pamit ngono apik. Iku kan ruwet urip. Dadi ben urip ki ora patek ruwet. Pemenang kok diri dhisik sumpek sing wedok malah komat pamit wae. Ora gak minggat malah ngono jaloran. Ya Allah. Makanya kan ya ini harus ada ilmunya, berarti supaya kita ini nggak terjebak pada sebuah hukum itu. Supaya kita niku kepenak. Bapak Ibu jamaah sekalian. Wis paham Kang Dirin ya. Niki pelajaran dalam nikah, siji urip ora ono sing gratis. Wih, mulai tadi jiwa mantep nih. Urip orang sing gratis. Jadi nek urip orang sing gratis, itu nyuwun sewu. Sampai toh kita duduk berdua atau berlima, ya misalnya kok ngetoke rokok, gambarannya wong tukang rokok ae. Loh iya kan, wong tukang rokok ae. Tukang rokok niku nek urip pecinta gratisan niku ya repot. Rokoke dhewe disak jukuk sitok, engko entek sing dimut njukuk ngene tanggane. Iki kan ya ora umum iki. Masuk menu so antik nih, bicara dipoto ngono ya terkenal nih model-model gue. Ya, di motor dewe sing digawa ngene tanggane. Rupane cuman adu gengsi. Ya. Orang kondangan wong wedok sibuk ngopo nyilih sendale kancane. Wah. Amit nyuwun sewu, Bu. Kalau ya tahu roh wong model ngono kuwi. Muga-muga wong ora teko, artinya ora teko kan ra krungu. Cara krungu ya kebenaran dan jelas. Lah sendalmu ki yo nyapo, padha-padha sendal. Ini ya Allah. Wis to biasa-biasa mawon nggih. Urip ora ono gratisan. Nomor loro, kita Anda punya tanggung jawab kenangan tarodi, dan dalam praktek hidup kita memang punya tanggung jawab atas nama pribadi, atas nama Allah, dan atas nama lingkungan. Kelengkapan hidup, apik rumah tanggane, apik dengan lingkungan, dan baik dengan Allah karena didikannya ngantarodi. Nah, untuk membuktikan apakah itu betul-betul antarodi, maka perlu kesaksian syahidani al-adilani,
saksi yang adil ini bukan saksi yang karena benci, sebab orang bisa ngomong Anda selalu jelek karena dilandasi dengan kebencian, tapi orang juga bisa ngomong Anda selalu bagus karena sudah kandung dilandasi seneng karu-karuan. Mula nyuwun sewu ana aturan main kehidupan secara bermasyarakat, nek seneng ojo nemen-nemen, nek benci ojo nemen-nemen. Kenapa? Sebab ini akan melahirkan watak yang tidak baik. Seneng kelewat seneng itu enggak bagus, benci kelewat benci juga tidak bagus. Yang bagus derek daunnya Nabi, khairul umur awsatiha, sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Ya termasuk nanti ya nduk 500 ini ya boleh ngalem karo bojo, aja ngalem terus. Gitu ya. Aja ngalem kelewat iku njlei. Ya nek ngalami nang omah mending wis lunga terus dalan panggah ngalem ae. Tanggane lho ndelokne jelek. Lho nggih mboten. Yo ini jelas-jelasan ae. Kaya kowe dhisik di bojo. Tanggane lho bojone iso nganti 5. Siji sok-sokan. Ya artinya ya biasa-biasa mawon. Nah, yang berikutnya saya nggak akan keluar kemana-mana, nggak jauh-jauh lah, ngaji sendiri tok. Ngomong itu. Ngomongnya adik dewi ora kepenak, mundarane cerewet. Iya. Yang berikut makna dari nikah. Ini saya ngutip dawuhnya ulama. Nikah itu kan terdiri dari 3 huruf. An-nikah salah satu akhruf. Jadi hurufnya ono 3. Nun, kaf, ha. Niki wa makna nun, adapun maknanya nun ya. Nun niku diartikan nikmat. Napa? Nikmat. Kemudian kaf sebagian ulama itu mengartikan karomah. Lalu ha itu sebagian ulama mengartikan hikmah. Sekira kita ambil yang masyhur saja, nikmat, karomah dan hikmah. Jadi ini secara harfiah seperti itu artinya, dan kita berharap nanti akan menghadirkan maknawiyah dalam kehidupan kita masing-masing. Harfiah itu hanya arti lek, maknawiyah itu nanti makna yang bisa kita ambil dan memang bisa kita praktekkan. Nikmat, nikah itu disebut nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Pertama, nyuwun sewu, diri niku mbayangke arek duwe bojo niku mungkin sudah 5 tahun yang lalu. Mungkin saya hanya mengatakan mungkin ini kan bisa iya bisa enggak, atau mungkin bisa 10 tahun yang lalu, ya kan? Tapi nyatanya Allah itu baru ngasih hari ini. Makanya sekali lagi, perolehan seorang istri itu sebut sebagai sebuah nikmat. Kalau sudah cerita tentang nikmat, maka hubungannya adalah Allah sang pemberi nikmat. Sehingga saya berharap dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan betul. Kalau hari ini Mas Dirin sudah berbicara ini nikmat, soal nikmat tidak ada yang bisa memberi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sepenuhnya Mas Dirin juga punya urusan yang tidak bisa terpisahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti akan mengingat-ingat, akan mempelajari apa sih kewajiban yang Allah berikan melalui istri. Oh, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik ya, ya ojo dibentak, ya ojo diseneni, pokoknya ngomong biasa-biasa wae. Lalu mikir Mas Dirin, lah ora diseneni piye? Domong yang ngeleram. Dirin ngguyu, apa siap-siap arek ngene iki? Ngene. Iki ana rumus. Yang rumus ini kalau kita rasakan yakin akan mengena kepada semuanya, termasuk kita. Saya punya satu pemikiran yang insya Allah tidak menyalahi aturan syariat. Begini, saya kutip dari apa yang menjadi pembicaraan Nabi. Orang yang bakal celaka itu salah satunya tulul amal, orang yang terlalu banyak angan-angan, wong sing harapannya terlalu tinggi, wong sing nopo bayangannya terlalu banyak. Bayangke iki nek wong nikah niku, engko bojoku aku nek arek lunga mesti diterke nang lawang,
nek pulang dari pergi mesti di papak nang lawang, capek nggak mas dikipasi, mana yang capek dipijitin, minum dulu apa makan dulu apa mandi dulu disiapin. Wih, bayangannya loh, jujur aku biar bayangin ngono baik dia nanti bocoran. Ya memang ini fakta, ini real. Saya kemudian, nah ini bedanya yang kita pernah belajar dengan yang nggak belajar itu kan beda, tentu kita harus beda dong. Saya pikir oh iya ya, Nabi itu mengatakan bahwa kata beliau as-syaqi, orang yang celaka itu salah satunya orang yang terlalu banyak karepe, banyak angen-angen. Nah mumpung belum, saya perlu ngomong ini, Kang Dirin, Mbak Mar'atu Solihah, mulai hari ini sampai nggak usah terlalu banyak harapan dari suamimu lu ya, wis ora usah lah, tenan kecewa sampai nunggu wong sing kaken harapan niku hanya akan berakhir dengan kecewa. Saya kalau punya kepala desa ini nanti begini begitu, bare melepes. Makanya nggak usah banyak harapan. Wah aku di mertua kaya yakin uripku kepenak, koyone wong iki kepenakan mesti aku rono diwai rono bae belas pelit ya kan karuan. Waduh bae mertua kuwi ceting nang udah wah antes kucire dawa tenan. Wah ini dihubung-hubungkan dengan yang aneh-aneh. Pokoknya ringkesnya ngono, ojo kakean harapan. Lah kepripun untuk ngatur strategi hati kita biar bisa damai-damai saja dalam hidup, kepenak. Wong urip niku terkait dengan urusan nikah adalah anjuran Allah yang meskipun hukumnya tidak wajib. Kenapa hukum nikah ini berkembang? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Loh, sampean pengen ngerti? Cah nom kan ngerti ini nikah wajib kok ngono. Boten. Nikah itu bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh. Begitu. Bagaimana nikah yang sunnah? Nikah yang sunnah itu pernikahan yang dilaksanakan atas dasar lillahi ta'ala dengan cara yang diajarkan oleh baginda Nabi, termasuk ketemune corone kanjeng Nabi, lamarannya ikut cara Rasulullah, nikahannya ikut cara Rasulullah, dan tujuannya mengikuti tujuan yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai lihat Nabi itu pernah beristri itu 11 kali. Pertanyaannya, dengan berapa orang gadis Nabi nikah? Hanya dengan satu orang gadis, namanya Aisyah. Lalu yang lain janda semua. Rondone tua-tua. Cara cakine arep niku Kanjeng Nabi niku sunnah Rasulullah. Ditantang saniki. Nek umurmu 40 tahun, nikahlah dengan yang 60 tahun. Gelem? Ya enggak lah, ini itu gombal mungkin itu bukan sunnah itu ngarang itu. Ya kalau sunnah begitu. Lalu yang berikut, Nabi nggak segan-segan ngerawat seorang istrinya meskipun janda tua, dibuktikan dengan mas kawin. Nabi nggak pernah pakai mas kawin yang murahan. Bahkan Nabi pertama kali nikah dengan Khadijah wakila 100 ekor onta, orang 350. Mas kawin ini 100 ekor onta, boten 350. Nek cara niki kok ajeng niru Kanjeng Nabi, cah kene ora ono sing nikah. Wong golek unta sitok ae nang kebun binatang. Nggih mboten. Ya udahlah diganti 100 ekor apa namanya? Sapi misalnya. Waduh, bangkrut iso nganti dadi bujang tuwek ora nikah-nikah.